Ada kuasa dalam nama bayi yang dikandung Maria. Seorang perawan, tapi orang berdosa. Namun mau mempertaruhkan nyawanya untuk reputasinya hancur. Karena dia hamil di luar pernikahan. Dalam nama itu ada keselamatan bagi jiwa-jiwa. Tidak ada nama lain yang diberikan di Kisah Rasul 4. Di bawah kolong langit ini di mana orang bisa diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus. Buat kami kembali hidup nama Yesus di hati kami. Hidup nama Yesus di jiwa kami. Sehingga pada waktu kami mengatakan nama Yesus, kami sebutkan nama Yesus di tengah musibah, di tengah kesakitan, di tengah kengerian, di tengah lembah kekelaman. Ada satu nama yang diresponi para malaikat di surga, diresponi malaikat yang ada di bumi dan berkata, nama itu, nama yang mengkomandokan kita untuk melakukan semua firman yang telah dilepaskan. Sebagai hari ini dengan firman yang dilepaskan, dengan nama Yesus yang dikumandangkan, kuasa kegelapan di udara ditawan, diruntuhkan, dibikin tak berdaya. Sehingga Yesus yang berkuasa atas pikiran kami, bukan setan-setan. So kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Pagi hari ini sebagai ibadah yang sejati. Korban yang sejati, kata Rasul Paulus. Inilah the true worship. Kalau setiap hari tubuh kami bawa ke hadapan Allah. Karena kami hanya rumahnya, kami hanya debu. Tapi di dalamnya ada kuasa yang merubah hidup kami, merubah lingkungan kami, merubah teman-teman kami yang tidak punya tujuan hidup menemukan Yesus, mengalami Yesus. Karena setiap kami adalah pembawa hadirat Allah. Kita adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Roh Kudus buat kita percaya apa kata Tuhan, selaraskan pikiran kita supaya pola pikir yang salah yang jadi benteng-benteng itu dipatahkan dan pakai pikiran Kristus dan pakai hatinya perasaan Yesus dan tidak pakai perasaan yang setan wariskan yang Yesus tidak ada urusan dengan itu. Karena di dalam Kristus hanya ada kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu penuh sukacita, damai sejahtera. Kasih itu baik. Kasih itu ramah. Tidak ada ego di situ. Roh Kudus bicara pada setiap umatmu pagi hari ini, baik yang di Bali maupun di Jakarta maupun dimanapun kalian berada pada saat Anda dengar rekamannya ini, supaya Anda mengalami kemerdekaan, kelepasan dari segala tipu daya setan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Semua yang mengasihi Yesus katakan amin. Salami kiri kanannya katakan, Yesus ada kuasa dalam hidupmu, dalam keluargamu. Haleluya, God bless you all. Kita senang sekali menyambut Ibu Feni Irawan yang sudah ada di sini setelah melewati operasi yang cukup serius dari kanker dari lambung, which is a very nggak common ya. And dia ada di sini hari ini bersama Pak Irawan. Bukti nyata Yesus setia. Dari Tuhan bisa menggerakkan anak-anaknya dari biaya sampai pengobatan, sampai dokternya pun berkata kagum dengan recovery yang dia alami. So memang hidupnya tidak akan sama lagi karena ada komponen organ yang sudah tidak ada. Tapi dengan Yesus, ditemani Yesus kita akan hidup dengan kekuatan baru. Amin. Dan kita mau welcome Pak Minto dan Ibu Mega. Tadi saya ada, Pak Minto pakai baju hitam, aku gak kelihatan dari sini. Ini Pak Minto sama Ibu Mega yang merindukan tanah mereka dipakai untuk rumah restorasi EHS. So later on kalian bisa shake hand and say thank you. Untuk bisa berpartner untuk melihat jiwa-jiwa disembuhkan emosinya. Ada amin? Katakan kalau emosi saya sehat, kalau jiwa saya bagus, tubuhku bagus. Ada amin? Karena jiwa kita itu adalah apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Oke. So, shout Jesus in the mountain. Shout Jesus into my body. Dan hari ini jam 11.30 kita akan baptis 11 anak-anak kampus dan youth. Mereka memberi diri untuk tidak menyembah Allah lain kecuali Yesus. Dan hidupnya akan mati bagi dosa dan hidup bagi Yesus. Ada amin? Dan pada waktu kita berbaptisan selam, Anda tidak perlu sopan, Anda tidak perlu sempurna dulu. Baptisan selam tidak untuk orang sempurna. Baptisan selam adalah deklarasi jasmaniah.
Supaya setan lihat, malaikat di surga lihat, teman-teman kamu semua lihat bahwa Yesus kamu adalah Tuhan kamu. Kamu tidak lagi menyembah Allah yang lain. You got it? Okay. Akibatnya kamu memberi badanmu dikubur bersama Yesus. So kalau nanti baju kalian hitam semua, no problem. Memang kematian kok. Nanti tak kasih mawar satu. Oke. So dikubur itu kalau orang dibaptis dalam itu artinya mati. Mati manusia lamanya, egonya tidak lagi memimpin. Tapi Yesusnya yang diberikan izin untuk memimpin hidup kita. Makanya yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau yang baru sudah datang ya monggo, yang baru diizinkan untuk memimpin hidupmu. Jangan yang lama lagi dipakai. Itulah yang membuat gereja jemaatnya pada luka batin dan masih dipakai sama setan. Katakan sama-sama, manusia lama saya tidak pernah diciptakan Yesus. Yesus nggak ada urusan sama itu. Nah, ya, manusia ciptaan baru, katakan sama-sama, manusia ciptaan baru itu dari Yesus. You got it? So kalau Anda cekcok, Anda clash, itu Anda tanya dulu, aku ini ngomong dari ciptaan lamaku atau ngomong dari ciptaan baruku? You need to ask you, kamu mesti tahu diri kamu. You need to be self-aware. Ini dagingku atau ciptaan baruku yang ngomong. Nah ya, supaya kalian bisa ngerti apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Biar aku yang berkurang-kurang. Yesus yang baru datang untuk mulai pelayanannya karena aku yang buka jalan buat dia. Dia yang bertambah-tambah. Makanya si Yohanes Pembaptis orang yang tahu namanya kado, karunia Tuhan, namanya the gift of limit. Karunia keterbatasan. Dia kalau bahasa Indonesianya, bahasa kasar sehari-harinya, orang tahu diri. Dan dia hanya melakukan untuk apa dia lahir di bumi. Di luar itu dia nggak lakukan. Makanya dia mau dipenjara, dipotong palanya atas permintaan iblis. Dia nggak pusing. Karena tuh dia tahu, mati pun dia di surga sama Tuhan. Ya kan? So Anda kalau dalam Kristus nggak usah takut kematian. Semakin cepat mati semakin enak kan? Nggak usah ada pencobaan lagi kan? Betul nggak? Sepi sekali. Ntar dulu kalau ngomong gitu Apostle, gue ada anak cucu buyut, gue ada mantu, lo kerjaan belum beres, ntar dulu. Enggak nantinya. Kapan kamu mati kan tergantung Tuhan. Yang ngambil nyawa kamu kan Tuhan, bukan Apostle, ngerti ya? Jadi gak usah trauma sama mortalitas. Mortality is common for human being. Anda sebagai manusia harus bisa memeluk yang namanya hidup fana. Bahwa hidup fana itu akan berakhir. Ya kan? Makanya Musa pun berkata, di Mazmur 90, Tuhan kalau bisa ajar aku hitung hari-hari kau dong. Supaya aku bijaksana. Berarti dia mau kelarin dong. Berapa tahun dia bisa hidup di bumi dia mau kelarin dong. Itu namanya bijaksana. Enggak hidup seenaknya sendiri, semuanya sendiri, amburadul, seneng-seneng. Supaya puas-puasin apa yang dunia bisa berikan. Tapi yang dunia bisa berikan itu bukan dari Tuhan. Pasti mematikan dan membuat kamu terpisah dari Tuhan. Itu dikatakan Yakobus 1 ayat 17, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. It's all there. Yang bukan dari Bapa di surga, it will destroy you. Akan menghancurkan kamu. You got it? So kamu mesti hidup dari manusia ciptaan baru itu. Yang dari hari ke hari, Kolose 3 katakan, diubahkan menjadi serupa kaliknya. Kalik itu kreator, pencipta. So Anda juga mesti belajar bahasa Indonesia baku. Kaliknya. Dia gak pakai kata penciptanya, kaliknya. Oke, so selama kita hidup di bumi, Anda cuma fokus ke ini aja nih. Katakan sama-sama, ini tagline-nya GGA. Kalau Anda mau tanya tagline, katakan sama-sama, putting off the false self me. Ganti you dengan me, karena kamu ngomong dirimu sendiri. 2, 3, putting off the false self me. And putting on the new truest me. To be transformed into the Christ like me. Harus dilepas, itu Efesus 4 ayat 17 sampai ayat 25. You cannot do that. Nah, kalau Anda gak hidup seperti ini, kita akan diganyang sama setan. Dan tidak ada orang yang lebih sadis daripada orang yang ngikutin kehendak setan. Dan kita akan belajar ini pagi hari ini. Oke? Dan saya juga bersuka cita dengan kesaksian dari grup. Bagaimana Ibu Rina melompat jiwanya karena bisa akhirnya putra sulungnya yang awal lahir jadi terakhir lahir di kerajaan surga. Gitu ya Bu Rina ya, Pak Caryanto ya. Duduknya deket-deketan aja gak ada COVID kan. Oke, itu Alkitab berkata, kamu yang terdahulu bisa jadi terakhir loh. Yang kamu yang terakhir bisa jadi terdahulu. So, jangan Steven duluin Pak
Pak Caryanto. Gitu ya. Nanti anak-anaknya Erik, Pak Caryanto yang baptis ya. Si David sama si Joshua. Gak ada suara tuh. Gitu dong. Kan shout Jesus in the mountain gitu ya. Iya gitu. Pak Caryanto tuh disayang di sini. Jadi mesti yakin dan teguh. Oke? Peranan kehadiran Pak Caryanto itu penting di sini bagi keluarga utuh, keluarga Caryanto. Amin. Oke, kita buka ke Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Thank you Sony. Saya pembuat PowerPoint dalam waktu setengah jam. The beauty of Canva. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Ini masih dalam seri semuanya yang berhubungan dengan puasa Daniel. Dan tidak ada senjata dari Tuhan yang bikin setan tidak ada kuasa bisa cengkram kita kecuali puasa. Puasa is very powerful. Oke. Dan saya bangga sama Ignite kampus. Saya berdoa youth-nya juga tersebar. Karena mereka melakukan 2 disiplin yang luar biasa. Mereka bikin gara-gara khotbah saya di minggu lalu kepada mereka. Mereka bikin dari Instagram apps. Oke, namanya Instagramnya, accountnya namanya Apel 430. Aku ngerti gak apa-apa? Berarti jam 4.30 itu Instagram. Semua namanya di situ bahkan bangun semua. Dan berkata, siap kita menghadap apel pada Yesus. Gila gak? Keren gak itu? Habit yang namanya creating habit, menciptakan kebiasaannya memang mesti seperti ini. Gak ada, kamu bangun jam 4.30 ya, nanti kamu gini-gini. Gak ada. Yuk let's do it together. Dan kemudian mereka melanjutkan puasa Daniel untuk menghormati hari Jumat Agung 7 April. So tanggal 5 April kita stop 21 hari yang kedua. Dan mereka mau semua. Terus saya bilang minggu lalu, oke, kalian semua ya setia 21 hari sambil doa puasanya. Kalau tanpa doa percuma, tujuannya kan untuk semakin sensitif sama Tuhan kita puasa itu. Dan apostelnya nggak ikut dong, apostelnya nggak perlu dong. Kok gitu kita kena prank dong. Oh itu nge-prank tuh kayak gitu tuh. Ampun saya minta belas kasihan masih dituduh nge-prank lagi. Anyway, so kita dalam puasa kedua kali, ronde kedua. Karena ini memang 40 hari mestinya puasa dari musim Lent. Di mana kita berikan hidup kita, pinjamkan hidup kita untuk Tuhan bekerja. Satu, merubah supaya manusia lama kita ditanggalkan. Dan sadarkan kita manusia lama kita ngerjain apa aja kita supaya kita tahu kita mesti bertobat apa sebelum Jumat Agung. Okay? Karena Jumat Agung Yesus mati berdosa. So every sin harus kita akui dan kita tinggalin. Supaya Anda bisa mengalami kuasa kebangkitan Yesus di Minggu Paskah. Ada amin? So kita tepuk tangan sama generasi Ignite kita. 4:30. Dan tadi malam saya berkata jam 2 pagi. Sorry ya guys. Lu mau ting ting jam 4.30 aku gak ting tong. Karena aku baru mau tidur jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi. Aku saya rasa Tuhan penuh belas kasihan sama Pastor Indri. Betul? So, you know the good thing about relationship in the church bisa sehat. Kalau kalian bisa terbuka seperti ini, so nobody is demanding. Gak ada satu menuntut satu sama lain. You can be open satu sama lain. Nangkap? And di Ignite, anak-anak bisa ngomong, saya mengalami perubahan. Dan dari kehidupan yang biasa, aku kadang-kadang bangun di rumah jam 10 pagi. Jadi aku gak pernah bantu mami, jadi mami suka marah-marah. So the change is because of who you are now, bagaimana kamu sekarang. Dan bagaimana pengajaran-pengajaran firman ini membantu kalian mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kamu melalui firman yang berkuasa. Ngerubah kamu jadi lebih lama, lebih dekat menjadi ciptaan baru. Tapi di dalam sel itu kalian mesti bisa dialog terbuka seperti ini. Gak bisa datang ke sel mukanya berkata, oh aku sudah doa, aku sudah puasa Daniel. Gak usah, udah deh. Kalau bilang puasa Danielnya ternyata nyolong-nyolong sedikit, ada bohong-bohong, ngaku aja. Kenapa? Supaya kamu sadar memang daging kita tuh gila, tau gak? Manusia lama kita tuh gila sekali. Dan kalau Anda belum kenal itu, Anda hidup dalam penyangkalan diri. Kalau Anda kenal itu, saya akan katakan, selamat datang di kerajaan bumi ini yang dikuasai iblis. So peperangan kamu bukan sama manusia, peperangan kamu sama setan yang bikin kamu tidak bisa mentaati Tuhan.
Dan kalau kita nggak mentaati Tuhan, kita nyakitin orang. Udah pasti deh, hubungan kita sama Tuhan rusak, hubungan sama diri kita rusak, hubungan dengan sesama rusak. 3 hubungan ini perhatikan baik-baik. Oke, so lihat di Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Mari kita katakan sama-sama ya. Ingat, lidah kita adalah pena mahir menulis. Mari kita tulis Alkitab kita di hati nurani kita. Oke, 3, 2, 1. Akhirnya. Kalau kita pakai Alkitab bahasa Inggris minggu lalu, I really like the English one, especially the message. And langsung berkata, in conclusion. Kesimpulannya, berarti dari Efesus 1, 2, 3, 4, 5, itu semua gaya hidup baru sebagai ciptaan baru dalam Kristus sebagai gerejanya Yesus Kristus. And Efesus 6 ayat 1 sampai ayat 9, hubungan suami istri, hubungan bos dan anak buah. Deng, ayat 10. In conclusion, kesimpulannya begini. Jadi kalau mau hidup seperti Efesus 1 sampai Efesus 6 ayat 9 sebagai gereja Tuhan, syaratnya ayat 10 sampai ayat 17. You got it? Nangkap ya? Oke, jangan pindah-pindah, makanya kalau baca Alkitab nggak bisa ayat per ayat. Oke, katakan sama-sama. Akhirnya, hendaklah saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kayak tentunya kita ditipu, dipermainkan sama iblis supaya kita nggak mentaati firman. That's the bottom line. Tujuannya setan supaya tujuan Allah dalam hidup kita gagal. That's the bottom line. So kalau Anda disuruh pakai senjata Allah, supaya tujuan Allah bagi hidupmu, the purpose of God in your life will be established. Ada amin? Anda jadi kepala bukan ekor, Anda di atas bukan di bawah, Anda diberikan kuasa untuk menguasai semua kekayaan yang Tuhan miliki di bumi, dan Anda bisa nikmati kekayaan itu untuk memberkati. You got it? Tuhan gak mau kita melarat, you got it? Ada amin? Asal tahu bagaimana pakainya. Ayat 12, 3, 4, 5. Karena perjuangan kita, harus kita, ini plural sebagai gereja. Bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan. So, apakah di udara itu ada pemerintahan? Ada makhluk di situ yang punya pemerintahan dan punya kuasa. So you better accept it. Kalau kalian berkata, well, tinggal di rumah aja, tenang-tenang aja selama COVID, baik-baik aja, jangan kemana-mana. Saya mau kasih tahu pada kalian, kata Tuhan, musuhmu ada di rumah juga yang namanya udara. So mau di rumah, mau di gedung ibadah ini, mau di stadion, mau di mall, mau di kamar tidurmu, leseh-lesehan. Setan ada di situ. Gak ada tempat aman. Tempat aman cuma satu. Buka Mazmur 91, ayat 1 dan 2. Hanya itu, hanya tempat aman cuma di situ. Saya nggak ada PowerPoint-nya, so Anda mesti buka Alkitabnya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Itu aja. Kemudian Mazmur 27 ayat 4. Ayo oke? Yuk katakan sama-sama. 2, 3. Dalam lindungan Allah. Jadi yang paling aman di mana? Dalam lindungan Allah. Mari katakan sama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi posisinya gimana? Di bawah sayapnya Tuhan apa tidak? Di bawah tangannya Tuhan apa tidak? Nggak mungkin di atasnya Tuhan, nggak mungkin at par, nggak mungkin di sampingnya sejajar. Berarti ini posisi rendah hati. Amin. Dan kalau kalian ingat di surga ada tabut perjanjian, ada 2 serafim, 2 malaikat yang pakai sayap. Dan sayapnya itu bertemu, you got it? Kamu ada di situ, di bawah naungan yang maha kuasa. Di situ tempat Tuhan hadir. Kalau korban dosanya diterima. Ayat 2, orang yang hidup seperti itu pasti membuat confession. Pasti membuat perkataan. Katakan sama-sama, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, T-U-H-N besar semua artinya apa? YWHW, right? Tuhan penyelamat kita. Akan berkata kepada penyelamat kita,
tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. And then ada gap di situ, lihat. Ayat 2 dan 3 ada jarak. Berarti Anda mesti pikirin dulu, selah. Review lagi. Posisimu seperti itu tidak? Berada bersama Allah. Atau kamu lagi terpisah dari Allah. Kalau terpisah dari Allah di tengah-tengah COVID ya kena. Oke, kok bisa mati bahkan. Tapi kalau Anda berdiam sama Tuhan, Anda selamat. Sekalipun kena COVID, Anda bisa luput. Ada amin? Sekalipun Ibu Feni sakit begini, bisa luput. Dokter aja bakal kagum loh. Ini penyakit yang gak main-main semua loh ini. Oke, so posisi seperti ini, buka Mazmur 27. Nanti Anda bisa lihat daftarnya tuh, ngeri-ngerinya di luar hadirat Tuhan kayak apa hidupnya. Ya Anda baca sendiri ya ayat 3 dan sampai seterusnya. Mazmur 27, ayat 4. Orang-orang yang ternama dan berhasil hidupnya sebagai pengikut Kristus, semua rumusnya sama. Dan apa yang kita belajar di day by day. Katakan sama-sama ayat 4, Daud berkata kepada Tuhan, 3, 4, 5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Sama Tuhannya? Huruf besar semua? Berapa hal yang diminta? Kalau Anda berdoa minta berapa banyak? Only one, just one thing that you ask. Apa itu? Itulah yang kuingini. Satu hal kalau orang sehat rohani, hatimu penuh dengan desire. Bahasa Inggrisnya itu desire. So if you don't have desire to be with God, something is very wrong. Ada yang memisahkan kamu dari Allah. Dan satu-satunya yang memisahkan kita dari Allah adalah dosa. Ingat ilustrasi jembatan? Oke. Dan satu lagi Korintus pun berkata, apapun yang bikin kamu jauh dari Allah, itu adalah dosa. Dan Korintus pun berkata seperti ini, setan tuh jago loh. Kalau dia gak bisa bikin kamu berdosa, dia bikin kamu sibuk. Karena hanya dosa dan sibuk yang bikin kamu jauh dari Allah. Dan Anda bilang, aku gak bisa berdoa, aku gak ada waktu. Waktu Anda berkata, you are too busy to pray, Anda berkata, I don't need God. Aku gak butuh Tuhan. So orang yang gak butuh Tuhan, orang yang malas doa. Sejak 2016 GGA melalui Apostle Indri, kamu tidak ada pelajaran lain kecuali diajak dekat sama Tuhan. Day by day, berada bersama Tuhan. Being with Jesus lebih penting daripada doing for Jesus. Apapun yang kau lakukan for Jesus harus dilakukan with Jesus. Tidak ada hubungan kerjaan pelayanan sama sekali tanpa Anda ditopang, sustain by being with Jesus. Jadi kalau saya kontak pada kalian semua, bagaimana kamu? Solitude silence ya. Well, bolong-bolong. I tell you man, you are the most proud person. Kalau sampai Anda bisa gak berdoa, dan hanya berdoa di tengah kecepit duit, kena penyakit, tidak lain kamu mendeklarasikan kepada iblis, kamu orang paling angkuh dan tinggi hati yang paling sombong. Dan orang sombong adalah orang yang paling cepat hancur hidupnya. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Hati-hati dengan apa yang kau buat. Be careful. Hidup dan mati di kuasa lidah. Jangan sembarangan ngomong bolong-bolong. Jangan sembarangan saya tidak disiplin. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kerendahan hati palsu. A false humility. Oke? Ayat 12 Efesus 6, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau di bahasa Inggris ada versi yang berkata, for our wrestling match is not with human. Jadi ini adalah peperangan duel, gulat. Anda pernah lihat apa olahraga bergulat? Bukan sumo ya, olahraga bergulat yang orangnya gede-gede, sangar-sangar mengerikan semuanya itu yang tujuannya membunuh oponennya. Perjuangan kita sama setan itu seperti itu sadisnya. Tetapi kita melawan, lihat nih birokrasinya. Pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, tentu udah setan ini. Dan roh-roh jahat di udara. Saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya. Kita coba cek dulu, di mana sih udara itu?
Efesus 6 ayat 12 dengan bahasa Indonesia masa kini. Katakan sama-sama, 2, 3. Sebab kita berjuang, 2, 3. Katakan di sini semua di slide, 2, 3. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Point blank. Jadi kalau kamu kepahitan, benci, dendam, gak mau ngomong sama orang, you know you're defeated. Kamu adalah manusia Kristen yang sudah dikalahkan sama iblis. Karena udah salah perang. Nangkap ya? Melainkan melawan kekuatan segala setan-setan. S kecil. Ini anak buahnya Satan. Yang menguasai zaman yang jahat ini. Ini kalau pakai terjemahan ini cocok gak dengan apa yang terjadi di Indonesia? Terjadi? Cocok gak? Right? Dengan kejadian-kejadian pembunuhan. Dan kejadian anak muda 20 tahun mencoba membunuh untuk menonjolkan egonya dia di depan ceweknya. Bahwa dia hebat. Orang udah gak sadar ditendangin terus palanya, diinjak palanya. Halo? Sedang terjadi gak kita? Oh lagi bukan sedang terjadi, memang sudah terjadi udah lama. Tapi lagi dibikin media massa kebuka semuanya loh. Kalau dulu ditutup-tutupin. Indonesia pendataan gak terlalu terbuka loh surveinya loh. Kalau di Amerika boom, kebongkar semua. Bahkan survei pakai digital pun presentasi tahu. Di Indonesia juga tahu, tapi banyak orang yang ignorant tentang hal itu. Gak peduli, kok gak ada urusan sama itu. Padahal kita sendiri kecanduan sosmed. Right? Lanjutkan. Kita, 2, 3. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. So kira-kira teritorinya Tuhan kita diinvasi gak sama iblis? Of course, kapan invasi terjadi? Di Taman Eden. Adam langsung kasih kepada iblis. Dengan dia keluar dari Taman Eden, dia gak mau balik ke Tuhan. Langsung semua di bumi ini isinya kerajaan setan. Jadi kalau Anda lihat kejahatan di sosmed, of course dong, kan setan masih berkuasa. Anda pribadi dikuasai Yesus kalau pilih. Mazmur 27 ayat 4. One thing that I desire is to dwell in the house of the Lord. Kalau itu pilihanmu, itu a different story. Tapi individu atau sebagai gereja korporat seperti itu. Kita lihat di New English Translation, di NET. For our struggle, kita mau tahu mengenai udara. Dan kita mau tahu yang namanya, what do you call it? Ruang angkasa. For our struggle is not against flesh and blood. Pergumulan kita bukan sama orang. Jadi kamu kalau bilang, aku gempa sama ini orang, gue tonjok dengan orang ini. You have the wrong target, man. Perangmu salah, targetnya salah. Ya. Untuk mau nembaknya juga salah. Oke? Okay? Dan kalau Anda berkata, gue lihat muka tuh orang pinginnya marah gitu loh. Salah. Mestinya lihatnya setan, bukan orang. Ini perspektif Tuhan ya. Bukan perspektif kamu loh. But against the rulers, against the powers, against the world rulers of this darkness. Kalau lihat kondisi Amerika, kondisi negara-negara di dunia, perang Rusia melawan Ukraina, apakah itu kegelapan semua? Apakah itu pemainnya di tengah-tengah, di atas, di level-level pemimpin-pemimpin semua? Dia mau tembak orang, mau bom rumah sakit, buang sivilian ditembak, masa bodoh. Dan kayak gitu mau berdamai. Saya heran kalau mau sampai datang berdamai di Bali kan lucu ya. Halo, terus mukanya kayak gak ada terjadi apa-apa. Lucu gak itu? Lu baru ngebom negara gua loh. Halo. Against the world, rulers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. Katakan in the heavens. Ini majemuk. Di English Standard Version Bible, ini terjemahan yang bagus sekali next to King James. Kalau Anda mau pakai belajar Alkitab, yang akurat terjemahnya pakai ESV. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Ini bukan udara aja. Ini heavenly itu bahasa Inggrisnya diterjemahin langit-langit. Di tempat-tempat di langit-langit. So saya mau perkenalkan pada kalian semuanya. Di mana sih setan itu nyerang kita?
sebetulnya itu di mana? Pada waktu kalian break every stronghold, kalian gak bisa tepuk tangan. Stronghold itu di sini. Wrong thinking. Di mana pikiran kamu ngelawan Tuhan. Di mana kau ngotot Tuhan itu gak usah dipeduliin pendapatku yang benar. Ya, you basically have a stronghold. Itu mesti dipatahkan. Oke, yang jelas orang agamawi, udah pasti itu strongholdnya bantengnya tebal sekali. Kalau enggak Yesus nggak disalipin sama mereka. Orang yang mengeluh-ngeluh Yesus pakai karpet merah pada waktu Yesus turun dari keledai beban. Hosana bagi sang raja, terpujilah dia yang datang dalam nama Yesus. Dikasih karpet merah loh, jubahnya mereka loh. Adalah grup kelompok orang yang sama. Yang saat dalam waktu 3 hari berbalik, salibkan dia, salibkan dia. Anda mesti kenal kamu grup yang mana. Kalau tidak ada ujian pencobaan, Anda nggak tahu Anda grup yang mana. Satu hari bisa pro Yesus, the next day bisa benci sama Yesus. Satu hari berdoa menggebu-gebu, satu hari nggak mau buka Alkitab, nggak mau berdoa. Dari attitude kamu, John Maxwell berkata, your attitude determines your altitude. Kondisi sikap hatimu menunjukkan bagaimana kualitas hati kamu. So be careful apa yang kau ngomong. Sebelum ngomong dipikir dulu. Lebih baik gak ngomong daripada pakai topeng. Daripada munafik. Bahasa halusnya itu topeng, masquerade. Bahasa kasarnya itu munafik. Kamu gak hidupin apa yang kau ngomong. Dan kita semua ngalami itu. Because we are in the growing process. Kita semua lagi dalam proses perubahan. So ada 3 surga. Katakan ada 3 surga. Nah ini kita belajar dari, makanya kalau Anda mau jadi student of the Bible, mau ngerti, mau jadi murid Kristus, Anda mesti menjadi murid beberapa penerjemahan Alkitab. Gak bisa mengandalkan bahasa Indonesia toh, very limited. Dan harus punya kamus Alkitab, harus punya konkordansi. Gitu ya, Stephen ya. Kan udah anak kerajaan surga sekarang. Bapaknya, bapak biologis di bumi namanya Caryanto. Tapi bapak sejatimu yang kemarin lahir untuk keluar dari air namanya Bapak Surgawi. Dan Bapak Surgawi minta kamu jadi muridnya anaknya, murid Yesus. Ya, kalau murid itu ada catatan, ada bolpen. Begitu. Minimum lah, modalnya itulah gitu lah. Gak apa-apa ya. Tapi kan Bapak biologis memang gak nyatet, tapi kamu ikut Bapak Surgawi, gitu aja. Ini bukan nyindir ya. Ini budaya keluarga Kristus ini. Right? Karena kita, katakan sama-sama, otak kita pelupa. Tapi kertas gak pernah lupa. Karena sekali ditulis gak pernah kehapus. Betul? Atau kamu pakai, kayaknya kamu bukan tipe orang digital ya. Digital gak? Oh handphone itu jamin kamu digital. Nah kalau gitu kamu beli yang pakai stylus. Kamu beli stylusnya tulis-tulis di situ. Pakai apps yang pakai note. Gitu, gak usah pakai kertas, itu tante-tante kuno. Gitu ya. Oke, ada 3 surga, kita belajar dari Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kalau bahasa Indonesianya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. So, di dalam langit ada berapa lapis? Kalau Anda sekolah ambil fisika, Anda tahu kan? Ada atmosfer, stratosfer, troposfer, ada macam-macam level di dalam langit itu. Betul apa tidak? Right? Ya buka buku lah ya. Di Google sekarang udah cepat informanya kayak gitu, nggak usah sekolah nggak apa-apa. In the beginning, tapi di bahasa Inggrisnya, di bahasa Greka, di konkordansinya, ternyata bukan langit satu, langitnya majemuk. In the beginning, bukan yang kayak di Instagram ya, in the beginning. In the beginning, God created the heavens. So lebih dari satu langit. Oke. Di BIMK, bahasa Indonesia masa kini, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya waktu Allah mulai menciptakan alam semesta. So di dalam alam semesta ada macam-macam lapisan. Betul apa tidak? Dan penuh dengan semua galaksi, penuh dengan bulan, bintang, ratusan miliar bintang yang punya nama satu persatu. Dan ada banyak lapisan-lapisan.
Di terjemahan bahasa Indonesia, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. So saya bikin ada bandingan situ. Nah, untuk mengetahui apakah terjemahan bahasa Indonesia benar apa tidak, atau terjemahan ESV yang benar, kita cek di 2 Korintus 12. So ayat selalu menjelaskan ayat. The word explain the word. Nggak boleh tebak-tebakan cap cicup ke debang kuncup. Bible explain Bible. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai 4. Kalau kalian bisa lihat di layar dan di LED sambil nanti kamu buka di Alkitab kalian ya. Supaya kalau kamu nggak buka Alkitab, kamu nggak tahu kontennya Alkitab itu apa. Kalau sudah, kita baca sama-sama 2, 3. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2, katakan yang keras, 2, 3. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah dalam tubuh, aku nggak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Berarti bukan darah daging ya, yang mengalami Kristus nih. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari, kalau ada tingkat ke surga, ada tingkat kedua nggak? Ada tingkat pertama nggak? Of course, tingkat pertama udara, atmosfer. Okay? Aku juga tahu tentang orang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku nggak tahu. Allah yang mengetahuinya, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Catatan saya tambahin, tempat Allah berdiam. So di atas surga ketiga ada tempat Allah berdiam. Are you getting it? So many heavens. So itu majemuk gitu. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang gak boleh diucapkan oleh manusia. Jadi kalau surga ketiga tempatnya si Paulus bisa bertemu. Saya asumsi ini Paulus yang ketemu. Ke tingkat ketiga dari sorga itu ada tingkat ketiganya, di mana dia dibawa ke situ untuk bisa bertemu dengan Allah. Dan tiba-tiba dia angkat ke Firdaus, so tingkat ketiga itu dan tingkat berikutnya itu udah Firdaus semua. Dan di mana setan berperang kan? Di mana Satan datang ngobrol sama Allah? Di mana Satan berkata, lagi muter-muter di bumi, dan Allah berkata, Satan, kau dari mana? Oh, aku keliling-keliling bumi. Oh, oke. Kamu lihat hambaku Ayub gak? Jadi ada gak dialog antara Allah dan iblis? Di bagian mana? Gak mungkin Firdaus. Berarti ada surga kedua. Ada langit-langit kedua. Karena langit pertama gak mungkin, itu tempat kita bernapas, oksigen itu. So ada tempat di mana Satan bekerja menyerang kita. Namanya second heaven. Jadi di second heaven ini dijelaskan nanti di Yesaya 14, itu adalah area of conflict between earth and atmosphere and the throne of God. Antara bumi, atmosfer dan takhta Allah. Ada surga kedua, di situ tempat iblis, Satan dan anak buahnya dan sepertiga malaikat Tuhan yang dia boykot, yang dia racuni semua untuk ngelawan sama Allah dan untuk melawan Allah dari bawah ke atas. Karena iblis tempatnya udah bukan di surga lagi, Lucifer udah ditendang keluar. So kita baca Yesaya 14 ayat 12, the fall of Lucifer. Jatuhnya Lucifer. Supaya jemaat GGA, baik di Bali, di BSD maupun di Jakarta, di Kuningan Place, kita di tengah-tengah penguasaan iblis di daerah ini, di daerah dimanapun gereja berada. Ini peperangannya konfrontasional, kecuali kita pengecut. Saya akan pakai beberapa terjemahan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Berarti ada makhluk yang dulu di langit jatuh, betul atau tidak? Siapa julukan dia? Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke. So kita belajar di sini, I don't know where is that two wildlife come from. Kita belajar di sini bahwa ada makhluk yang penampilannya terang, bintang timur. Ingat ya, setan bisa menjelma sebagai malaikat terang.
yang penampilannya seperti putra yang bersinar. Jadi nggak mungkin setan kalau ketemu kita pakai gambar trisula, gigi calegnya keluar merah dan darah nete-nete, giginya hitam semua. Kayak kemarin si Sarah Pardede ngirim link tentang satu penyanyi. Dari muka manusia tiba-tiba berubah, lidahnya merah panjang, gigi hitam semua. Tidak ada alis, mukanya momok. Saya nggak tahu namanya siapa, nggak terkenal di surga juga. Oke, jadi kita nggak usah ingetin sama sekali, tapi kita perlu merebut jiwanya dia. Right? Dan dia sudah dipecahkan, berarti hancur. Dan adanya di bumi. Dan di bumi ada udara, ada oksigen, ada atmosfer. Dan kerjaan dia mempengaruhi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa bicara tentang government, pemerintahan. So banyak negara-negara hancur karena penguasanya iblis. Dan memang diserahkan ke iblis. Pasti hancur. Karena bosnya hancur dibuang ke bawah, pasti apa yang dia kuasai pasti hancur juga. Oke? So kita baca dari King James Version. Bintang timur putra fajar ini siapa? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning, putra fajar. Berarti si Lucifer itu aslinya gak jelek loh. Jadi gambaran yang digambarkan di Instagram, di sosmed tentang lambang setan itu gak cocok sama ini. Ini keren sekali, terang. Karena kalau setan datang kepada kamu dengan darah keluar dan gigi hitam, kira-kira kamu kabur duluan atau kamu tertipu? Ya terang kabur dong. Gak usah sekolah SD juga lulus. Betul apa tidak? Digonggongin anjing, pakai darah-darah atau anjing habis makan mangsa, kira-kira kamu kabur gak? Ya kabur dong, betul? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground? Hancur pemerintahannya, pohon besar ditebang hampir hancur. Which did weaken the nation. Jadi ini penguasa satu ini, si Lucifer. Dia memegang penguasa pemerintahan negara-negara. So Anda bisa lihat negara mana yang dikuasai oleh Yesus, negara mana yang dikuasai sama Satan. Pemerintahannya. Enggak usah kasih komen, bikin konklusi sendiri. Kata Satan di bahasa Inggrisnya, di konkordansi dan di kamus Alkitab, artinya adversary. Adversary artinya musuh, bubuyutan kita. Adversary between man and God. Jadi alias dengan kata lain, musuh antara manusia, antara kita dan Allah. Artinya tukang adu domba bukan? Kalau Anda nggak kepingin doa, nggak pengen baca Alkitab, ditegur kamu doa dong. Kamu belajar dong firman, minimum lah renungkan firman, hafalah 1-2 ayat. Udah lo gak sosok suci loh, belagu lo. Lo sendiri gak ngidupin. Hati-hati, when you say that, coba kamu dengar nada suaramu. Kamu lagi dipakai sama Satan untuk ngadu domba, manusia dan Allah, atau kamu lagi di pihaknya Tuhan? Kenapa kok dikasih tahu untuk baca Alkitab kok menjadi defensif? Siapa yang berperan di otak kalian? Bahasa lain, kata lain daripada Satan, Satan cuma satu ya. Anak buahnya setan, S kecil E, S-E-T-A-N, miliaran. Nama lain daripada Satan adalah diabolos, bahasa Inggrisnya, bahasa Grikanya atau the devil. Dan di bahasa Yunani artinya to slander, to attack. Memfitnah dan menyerang dengan fitnahan. So hati-hati kalau kalian melakukan seperti ini, you know waktu itu saat itu Anda sedang di bawah pengaruh Satan atau iblis. Apa sih motivasinya pemberontakan Lucifer terhadap Allah? Kenapa kok si Lucifer itu mau nyerang gerejanya Tuhan, nyerang apapun siapapun yang ada hubungan dengan Tuhan, miliknya Tuhan, bahkan dia paling benci sama Allah. Apa sih motivasinya dia menyerang sampai hari ini? Nanti peperangan ini belum kelar loh sampai hari ini, nanti di Armageddon baru kelar. Kita baca di Yesaya 43 ayat 13 sampai 14. Kita buka karena saya tidak kutip ayat ini, Anda mesti baca sendiri. Yesaya 14 ayat 13-14. Ayo ready? Kita baca sama-sama ya.
2, 3. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Saya mau tanya, Yesus itu peduli gak sama penampilan kalian? Gak terlalu pusing. Yang Yesus peduli cuma internal kamu, hatimu. Dan setan tidak melakukan kejahatan di luar, selalu di hati. Makanya Amsal 4 ayat 23 itu penting sekali. Waspadalah di atas segalanya. Kalau pakai bahasa Inggris saya suka sekali. Di atas segalanya, above all else, guard your heart. Jagai hati kamu. Karena hati kamu mestinya memancarkan kehidupan. Gak boleh dendam, sirik, kesel, benci, sumpah serapah. Kalau ngomong maki-maki orang, kalau pas ngomong mendadak, kata-kata sumpah yang keluar. Apa yang ada di hatimu keluar ke mulut ya. Alright? Jaga hati kita, bukan jaga dompet. Kalau hati dijaga, dompet kejaga. Percaya sama saya. Engkau yang tadinya berkata, 2, 3. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Katakan sama-sama. Si iblis Lucifer ngomong apa? Aku hendak naik ke langit. Berarti posisi dia sudah di bawah belum? Tapi belum di bumi waktu itu. Oke? 2. Aku hendak mendirikan tahtaku. Mengatasi bintang-bintang Allah. Bintang-bintang Allah itu bukan bintang, tapi malaikat Tuhan. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Jauh di sebelah utara, Firdaus. 14, katakan sama-sama. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Berarti banyak awan dong, banyak langit dong. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini kudeta bukan? Oke, hitung berapa kali dia ngomong aku hendak, hitung. Please count, lihat di Alkitabnya. Berapa kali dia ngomong aku hendak. Makanya kalau kalian tiap hari ribut sama bojomu, ribut sama anakmu, dengerin dalam keributan itu kamu ngomong, aku maunya begini, aku hendak begini, dengerin. Apakah kamu ngomong dipengaruhi iblis apa tidak? Because your will itu lebih kuat daripada his will. Oke, hitung. Ada berapa? Ayat 13 ada berapa? 13, 14. Di ayat 13 ada berapa? Aku hendak, 1, ke langit kan? Aku hendak mendirikan tahta. 3, aku hendak duduk. 3 ya, ayat 14. Aku hendak naik. Hendak menyamai maha tinggi. Kita lihat, Lucifer ngomong apa nih? I will ascend into heaven. I will exalt my throne. Kita belajar menyanyi memuji Tuhan. I exalt thee, I exalt thee. Yesus yang kita tinggikan. Kalau ini apa? Setan berkata apa? Aku akan tinggikan tahtaku. Anda kalau mau tahu di mana orang gila power, gila kedudukan, gila kekuasaan, itu di gereja. Kalau mau tahu gilanya kayak apa, di gereja. Karena ini firman hanya diberikan pada orang yang di gereja. Kayak power play, kedudukan, semua itu adanya di gereja. Kalau kerajaan surga nggak kayak begini ngomongnya. Anda juga nggak usah ngomong. Anda kalau ditegur dan Anda merasa, oh Apostle Indri nggak peduli saya lagi. Oh Apostle Indri sekarang nggak suka sama saya lagi. Karena aku nggak dapat posisinya lagi. Aku diturunin malahan. Dan Anda pahit sekali. Hati-hati. Sebetulnya motivasi kamu cari kedudukan atau menjadi serupa Kristus. Jabatan tuh nggak penting. Who you are is very important. Kalau Anda pakai jabatan tapi hidupnya nggak sesuai jabatannya kan lebih sakit hati. Bahkan Anda menyakiti orang loh. Because you are munafik. Amin. Sepi sekali seperti ini. I ascend into heaven. I exalt my throne. Berarti dia punya tahta. Ini punya pemerintahan nih. I sit on the mount. Shout Jesus on the mountain. Supaya setannya dengar. Betul? I ascend above the clouds. Aku naik di atas langit-langit. Be like, equal the most high God. Ini bahasanya setan. Kalau Anda ketemu orang kayak gini, Anda kesannya apa? Komentar Anda apa tentang orang itu? Kalau diem berarti kamu gak kenal dirimu.
Kesannya apa? Sombong. Cuman satu yang menerjemahkan definisinya iblis. Sombong. Jadi motivasi terpendam Lucifer apa dong? Dengan segala macam ulahnya dia. Bikin pemimpin Rusia nembak ngebom negara yang tidak lagi perang. Bikin pemerintahan Amerika hanyut pemerintahannya. Semua yang amoral menjadi berkuasa sekarang. Sebetulnya motivasi apa sih yang terpendam di Lucifer? Kenapa sih Allah nggak ngancurin dia aja, boom gitu loh. Kenapa kok mesti diizinkan hidup? Kenapa Yesus harus dicobain oleh iblis? Why? Kenapa Roh Kudus bawa Yesus untuk dicobai iblis? In the name of Jesus, I ask why? Untuk menunjukkan di bagian kita yang bukan dari Yesus, yang ada di kita. Ambisi pribadi dan kesombongan adalah motivasi kenapa Lucifer menyerang Tuhan selalu. Dan membuat Yesus dan Allah Bapa menjadi musuh bebuyutan dia. Personal ambition and pride. The main source of trouble in the church today, sumber utama yang membuat masalah di gereja hari ini, is personal ambition and pride. Ambisi pribadi dan kesombongan. Anda bisa melihat ini banyak sekali gereja-gereja. Kalau Anda belajar EHS, Anda belajar EH Women, Sacred Rhythm, Invitation to Retreat, Hidup Bersama dalam Kristus, and Screwtape dari C.S. Lewis. You know. Gerejanya Tuhan bukan gereja yang 5.000, 10.000 orang. You know. Pendeta terkenal adalah pendeta yang followersnya, like-nya paling banyak. Jutaan loh followersnya loh, gile. Itu gereja berhasil itu. Kalau Anda mau dengar dari perkataannya si Screwtape. Screwtape namanya siapa? Namanya siapa? Screwtape? Satan. Beli buku ini. Ini khotbah dari ini. Ini dialognya Satan. And sudah dinubuatin C.S. Lewis. Puluhan tahun yang lalu. C.S. Lewis sudah mati. Tapi dia bisa menubuat setan. Yesus kalau mau cari pengikut jutaan. Begini. Tanpa kampanye, tanpa flyer. Puluhan ribu orang ikut dia. Betul gak? Kalau pendeta-pendeta mau bikin KKR yang ribuan, itu mesti bikin flyer, mesti promo di sosmed. Yesus gak pernah promo. Begitu orang tahu Yesus lewat, langsung mereka yang pernah dengar bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit, keluar dari rumah semua. Yang merangkak 12 tahun pendarahan, yang buta, yang kusta, penuh satu gedung tuh orang sakit semua loh. Dan gak perlu pakai flyer. Mau bikin pertemuan ibadah 100.000 orang, 1 juta. Dalam satu hembusan dia bisa panggil orang 1 juta. Ternyata dia tidak ngurusin 1 juta. Dia ngurusin 12. Dan itu gereja yang sukses. Sementara di Amerika kita mendengar dari newsletter di mana mega church dengan kampus-kampus puluhan. Pendetanya masih muda, bisa ambil pistol, masuk ke mulutnya, bunuh diri. Ini gembala loh. Dan merajalela di Amerika. Sekarang saya mau tanya pada kalian, apakah jumlah itu penting untuk menunjukkan bagi gereja GGA itu sukses? Apakah kita menjadi pengikut Kristus? Kalau ibadahnya kurang orang, gak usah datanglah, sepi, gak ada apa-apanya. Kenapa jumlah itu menentukan ada apa-apa, orang gak terjadi apa-apa? Memuridkan 12 orang jauh lebih susah daripada ngumpulin 100 orang.
Jadi sebagai pemimpin gereja, waktu buka gereja tujuannya apa? Do you have passion for souls? Atau personal ambition? Next PowerPoint please. Tujuannya apa? Waktu kita buka gereja. Apakah gembalanya punya gairah mau menderita buat jiwa-jiwa? Atau ambisi pribadi? If you want to have a ministry, what is your motivation? Apa motivasimu? Gereja terbesar, cabang terbanyak, anggota terbanyak, gedung paling mewah, mutakhir. Anda tahu kan Yesus gak pernah beli tanah selama di bumi 33 tahun. Dia cuma mengelola tanahnya si Yusuf, bapak angkatnya. Dia gak pernah bangun gedung-gedung. Dia gak pernah bikin bait Allah. So di dalam kerajaan Allah, untuk menjadi terkenal atau terkemuka, jalannya adalah dengan turun ke bawah. Tuhan akan bikin kamu ke bawah. Jadi kalau kalian ngalami banyak tantangan, banyak tekanan, banyak aniaya, banyak penderitaan, banyak pencobaan yang gila-gilaan, diperlakukan gak beres, because that's the way untuk menjadi terkenal di kerajaan surga. Jadi Anda gak usah main-mainan sama perasaan, aku disakiti, aku diinjak-injak, aku ditonjok, aku diperlakukan. Enjoy. Anda mesti tanya pada waktu kamu disakiti, di mana Yesus sama kamu? Karena Mazmur 75 menjelaskan bahwa promosi itu dari Tuhan, bukan dari manusia. Hati-hati ya kalau kalian belajar EHS, dan kamu puter-puter main-mainin emosi, saya begini, saya merasa sakit, saya sakit. Dan kamu itu terus mainannya, dan kamu mesti tanya, kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa kamu tidak diluputkan dari itu? And where is God waktu kamu lagi dianiaya? Di mana Tuhan waktu Daniel ada di gua singa? Di mana Allah pada waktu Daniel dan teman-temannya dibuang ke dapur perapian api yang panas sekali? Where is God? Di mana Tuhan waktu Ibu Feni ada di meja operasi dan hilang lambungnya? Di mana Tuhan sebetulnya? Ya Tuhan gak tertarik sama apa yang kita punya loh. Tuhan hanya tertarik sama nyawa kita loh. Allah ngomong sama Ayub, sama Satan. Karena Satan nantang Tuhan. Kamu sentuh aja sama semua kekayaannya si Ayub. Pasti dia kutukin kamu. Gak mungkin gak. Dan Allah langsung berkata, kamu sentuh semua barang miliknya dia. Jangan pegang nyawanya. Langsung Satan, lempar gempa bumi, lempar angin puyuh, lempar api, hangus tanahnya dia, ladang dia, hewannya mati, 10 anak pun mati. Yang di reserve Ayub dan istrinya. Itu pun istrinya ninggalin dia. Kutuk Allah tuh, curse be to your God, and curse be you. Gila lu punya Allah kayak begini, mati semua. Because your heart dalam possession. Hati kamu cinta barang, bukan cinta Yesus. Tenang sakit hati dong. Sampai Ayub hanya duduk di atas abu dengan kulit borokan, boils in the skin. Dari kepala ubun-ubun, ini borok semua. Sampai telapak kaki, garuknya aja pakai beling. Saking gak kerasa lagi. Anda mau tahu akhirnya Ayub? Gak mati loh. Di usia 70 tahun. Istrinya pun tidak diceraikan. Tetap pakai istri yang sama. Tidak ada perceraian. Kalian kuat gak ngalami gini yang mau kawin atau yang sudah kawin? Habis-habisan. Dari suka dan duka, kaya dan miskin, sakit dan sehat. Tidak ada yang memisahkan kita sampai maut memisahkan kita. Masuk cincin. Waktu kasih cincin tuh keselak. Keselak dan terhipnotis. Orang pakai baju putih cuma semalam loh. Kok mengagumi. Setiap hari gak putih terus bajunya. Belekutuk, berminyak. Mesti cincang ayam, goreng bakmi. Bau minyak, bimoli. Sejak itu ulang tahun pun tidak diingat.
Hari perkawinan pun. Oh kita pernah kawin ya? Kapan ya? Wih gue lupa loh. Begitu masuk GGA ternyata itu adalah satu kunci untuk care act. Malah ketua sel yang tahu. Lu kan perayaan pernikahan kamu loh. Masa ya? Lupa gue. Kenapa? Lebih pusingin apa yang hilang dari milikmu daripada nyawamu yang perlu dipelihara. Nurturing book adalah to nurture your soul, not your money. Buku perawatan Kersel tidak untuk merawat duit atau mobil mewahmu. To your soul, jiwamu. Yesus tidak mati untuk Mercedesmu yang jebol. Yesus gak mati untuk rumahmu yang kaflingannya disita bank. Yesus mati untuk nyawamu. Untuk feeling kamu. Untuk pikiran kamu. Untuk kehendakmu. Karena itu 100% berhubungan dengan imanmu dalam Tuhan. So promosi dari Tuhan di Mazmur 75. The way to go up is down, man. Down, down, down. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Katakan, bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun, datangnya peninggian. Bahasa Inggris berkata, it's not from the east, it's not from the west, it's not from the desert. Where promotion come from. Peninggian itu promosi bahasa Inggrisnya. Jadi kalau pakai Alkitab bahasa Inggris pasti tulisannya promosi. God doesn't exalt you from the west, from the east. Karena surga adanya di utara. So the way to go up is down. Katakan sama-sama. The way to go up is down. Mau punya gereja, bangun gereja dengan ambisi gila-gilaan. Mau terkenal cabang seluruh Indonesia. Jumlahnya 70.000 jemaat. Pelayanan luar biasa. Anda pikir dapat tercapai dalam waktu 10 tahun? Enggak bisa. Because Tuhan akan bikin kamu di bawah dulu. Sebelum kamu dinaikkan ke atas. Semua yang dari iblis sifatnya hancur dulu. Dan hanya ciptaan baru yang akan dinaikin. Makanya kalau Anda nggak nangkep rumus ini, hati-hati. Gak ada orang yang ikut Tuhan. Kalau mau jadi dipercayakan posisi tinggi. Yang nggak pernah ngalami kehancuran dulu. Perusahaannya hancur dulu. Pernah ngalami bangkrut. Nggak mungkin enggak. Karena itu akan merontokkan kesombongan dan ambisi pribadi. Baru diangkat sama Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan. The lower down you go, the higher up you get. So jangan izinkan Satan menipu kamu. The lower down you go, the higher up God will give you. Di foto nih, jadi screenshot kan kalian. Oke. So, ini bagian pertama, nanti minggu depan kita bagi ke bagian kedua. I want you to think hard about this. And Anda tidak akan bisa sama sekali mendapat otoritas, urapan, kuasa kalau kamu gak pernah sangkal diri pikul salib setiap hari. Kita tutup dengan Lukas 9 ayat 23. Ini namanya menjadi warga negara kerajaan surga. The way to go up is down. Dan ini akan didemonstrasikan oleh Yesus di hari Paskah Jumat Agung. Anda mesti merenungkan Filipi 2 ayat 1 sampai 10 every day. Sebab itu cara Tuhan turun 7 anak tangga untuk mengalami 7 anak tangga di promosi Tuhan. Oke, Lukas 9 ayat 23. Ya, Lukas 9 ayat 23. Katakan sama-sama 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku. Siapa yang mau ikut Yesus di sini? Lanjut. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya ambisi pribadimu disingkirin, hei.
Sombongmu disingkirin. You got it? Oke. Kedua, dia harus memikul salibnya. Saya mau tanya, kalau Anda dengar kata salib itu kenikmatan, pleasure, atau itu suffering? So it is normal untuk mengikuti Yesus, you will suffer. Yes. You must embrace suffering. Hanya penderitaan yang mematikan segala unsur personal ambition and pride. Gak ada cara lain. Apakah penderitaanmu melalui ekonomi bangkrut? Apakah penderitaanmu melalui diperlakukan dengan abuse? Apakah penderitaanmu melalui sakit penyakit? I don't know. God knows how to bring suffering to your life. Apakah diperlakukan tidak adil seperti Yusuf diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakak tirinya? God knows, and Allah ada di penderitaannya Yusuf. Jadi kalau Anda datang kemari bikin pity party, pesta sayang diri, aku diginiin sama apostle, aku dianiaya sama apostle, apostle gak adil orangnya, dia kok begitu. Welcome to the kingdom, you are about to be promoted. Anda akan kasih komentar seperti itu. Kamu akan dipromosi Tuhan sebentar lagi. Anda kena sakit penyakit yang jangka panjang kesembuhannya, penderitaan penyakit yang jangka panjang, welcome to the kingdom. Because you will be exalted. Lihat Ayub 42, ayat 5 sampai ayat yang terakhir. Ayub berkata, my God, selama ini, Anda gak usah buka. My God, selama ini aku cuma dengar tentang Engkau Tuhan dari orang. Makanya jangan terlalu dekat dengan pendeta. Apalagi pendeta tukang-tukang khotbah doang. Laris agendanya dia. Satu hari diundang 10 kali ibadah. PD, gereja, kaum wanita, kaum laki, kaum anak, kaum remaja. Semua diundang untuk khotbah. Diterima lagi semuanya tuh. Itu kira-kira pendeta kayak gitu punya ambisi apa ya? Badan juga udah gak kuat tuh. Ayub berkata, selama ini aku cuma dengar dari imam-imam tentang Engkau. Tapi hari ini mataku ketemu Engkau. My God, Engkau beda dengan apa yang kupikir, apa yang kudengar, apa yang kukatakan. Aduh, gue salah ngomong tentang Engkau. Ampuni, gue cabut kata-kataku. Ampuni ya. Dan Allah menerima Ayub karena dia bertobat dengan abu dan duduk di abu. Abu lambang rendah hati. Di perjanjian lama, itu bahasanya. Dan ayat berikutnya, dan Allah merestorasi kesehatan Ayub. Di usia 70-80 tahun, karena dia hidup sampai 140 tahun loh. Di usia 70-80 tahun, dia punya anak 10 lagi. Berarti tiap tahun dia hamil istrinya. Itu istri yang ngutukin, istri yang sama melahirkan 10 anak. Dan tercantik dan terganteng. Mau kaya. Ontaknya didobelin. 2 kali lipat. Kemegahan akhir daripada Ayub jauh lebih besar dari awal. Nih rumusnya. Sebagai penutup ya. Yuk Ayub 8 ayat 7. Kasih tanda tuh di Lukas 9. Anda mesti peluk sistemnya Tuhan ini. Ayub 8 ayat 7. Pertama kali ini yang beresonansi di hati saya. Waktu saya di KKR Crusade-nya Benny Hinn. Dia kutip ini di pelajaran pagi hari. It never leave me. Makanya saya dihantam, dihancurin kayak apa. Saya bisa dibikin sama firman mengerti dan nerimo gitu loh. Kalau ngalami kesulitan. Ayub 8 ayat 7. Mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina. Tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat. Ayub mengalami persis seperti itu. Di Ayub 42. Where is this? Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu.
Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama di rumahnya. Mereka mengatakan turut berduka cita apa yang dia alami, dia lewati, menghibur Ayub oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Tuhan gak pernah nimpain apa-apa, men. Dan mereka masing-masing memberi uang dan kesita, satu kesita, bukan disita, dan sebuah cincin emas. Dan Tuhan, ayat 12, katakan sama-sama, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang sama gak? Sama Ayub 8 ayat 7. Jadi penyakit, penderitaan, kehilangan, kehancuran bukan destiny kamu. Justru itu adalah jalan untuk membuat kamu menjadi lebih mulia akhirnya. Bukan untuk menerima nasib. It's not in the Bible. So greater thing will happen to you, Ibu Feni. The greater king will come. Pak Akon, kolon kanker is not the end. Tapi itu membawa Pak Akon untuk dekat sama Tuhan. Untuk bertobat. Where do I go wrong? Bagaimana cara hidup kamu? Every problem is not a curse. Every problem is the way to go up. Makanya kamu bisa nyanyi seperti wanita Shunem itu. It is well with my soul. It is well with my soul. Gak ada orang sialan di Alkitab. Dan jangan pakai kata dasar nasib. Itu gak cocok sama anak Allah. Anak Allah punya iman. Iman dasar daripada segala yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. You understand this? Pakai prinsip ini. The way to go up, to be rich, to be famous, to be big is down. Saya bagikan di Bali kemarin. Tuhan gak pernah nguber rahimnya Sarah. Tuhan uber hatinya Sarah. Tidak susah untuk dia bikin Ishak. Tapi dia susah bikin hati seorang ibu yang ngerongrong mulutnya. Beranda jago bertengkar. Ngomong kosong diubah menjadi hati ibu segala bangsa. Hati mesti berubah dulu. Sebelum kekayaan pindah ke kamu. Tundukkan kepala. Pulanglah dalam damai di hari Minggu ini. Renungkan setengah jam setelah acara ibadah ini. Renungkan firman tadi. Renungkan. Apakah Anda tunduk kepada Allah atau Anda di bawah pengaruh iblis? Ingat personal ambition dari setan. Dan saat Anda merenungkan semua apa yang Tuhan ajarkan dan tulis di Alkitab, Anda merendahkan diri, terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini dengan iman dan percaya ini milikmu. Karena ini yang lebih utama, berada bersama Tuhan dibandingkan sibuk melakukan kerjaan Tuhan. Dan hidupmu akan sehat, baik-baik seperti jiwamu baik-baik. Terima berkat ini di dalam nama Yesus. Yang terima katakan amin. God bless you all.